Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat di channel saya. Namun jangan khawatir, kalaupun tersesat, saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, topik saya pada kali ini adalah bagaimana meraih skor TOEFL yang tinggi. Nah, tentunya Anda bertanya-tanya gimana ya caranya meraih skor TOEFL yang tinggi. Nah, saya cerita pengalaman saya. Tahun 1992, saya dikirim ke New Zealand, dan pada saat itu skor TOEFL saya 623. Oleh karena itu, saya diperkenankan untuk belajar di New Zealand tanpa harus melalui matrikulasi bahasa Inggris, karena saya sudah dianggap mampu untuk mengikuti pembelajaran di sana. Nah, sekarang gimana ya caranya bisa meraih nilai TOEFL setinggi itu? 623 itu sudah melebihi standarnya. Standarnya pada saat itu adalah 550, dan saya bisa mencapai 623. Gimana caranya? Apakah saya menekuni soal-soal TOEFL 1 bulan penuh, setiap hari belajar soal-soal TOEFL, praktis tesnya saya lalap saben hari seperti itu? Enggak juga. Resep saya untuk bisa belajar TOEFL dan menguasai tes TOEFL sampai bisa lulus tinggi itu adalah secara akumulatif saya memang sudah mempelajari bahasa Inggris sejak lama. Jadi saya terbiasa membaca bahasa Inggris, terbiasa menyimak bahasa Inggris, terbiasa membaca dan menulis dalam bahasa Inggris, ya, sehingga sedemikian sehingga kemampuan itu akhirnya terakumulasi menjadi satu bekal di benak saya yang akhirnya bisa memampukan saya untuk meraih skor TOEFL setinggi itu. Ya, tentunya saya perlu membiasakan diri dengan format tes TOEFL, tapi itu pun hanya ya sekitar 10 harian sebelum saya menghadapi tes TOEFL di Surabaya sana. 10 harian menekuni praktis tesnya. Tapi 95% dari upaya saya itu karena saya sudah mempelajarinya sejak lama. Ya, TOEFL adalah tes kemampuan bahasa Inggris. Dia tidak mengukur hasil belajar Anda selama 1 bulan menekuni praktis tes TOEFL berulang-ulang, bukan seperti itu. Sebagai tes kemampuan berbahasa Inggris, dia mengukur akumulasi kemampuan bahasa Inggris Anda yang sudah Anda latih sejak lama. Jadi kuncinya adalah menekuni bahasa Inggris dengan berbagai kecakapannya, mulai dari membaca, berbicara, menulis, dan menyimak. Nah, untuk bacaannya, saya sarankan Anda mulai terbiasa dengan bacaan yang panjang. Di TOEFL dan di tes-tes internasional lainnya, itu umumnya bacaannya berkisar antara 700 sampai 800 kata. Nah, ketika kita membaca, kita terlatih untuk menandai bagian-bagian mana yang penting, bagian mana yang merupakan gagasan utama, bagian mana yang merupakan detailnya, apa hubungan antara detail yang satu dengan detail yang lainnya, dan sebagainya, sedemikian sehingga kita terbiasa untuk menyimpan semua itu di dalam ingatan kita dan menuangkannya ketika kita diminta untuk membacakan tes multiple choice di reading sectionnya. Lebih bagus lagi kalau Anda suka membaca karya sastra. Percaya atau tidak, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa murid-murid yang terbiasa membaca karya sastra itu kemampuan membacanya ternyata juga lebih tinggi daripada mereka yang tidak membaca karya sastra. Selidik demi selidik, anak-anak ini terbiasa mengolah apapun yang mereka baca dengan ingatannya. Karena membaca karya sastra itu, mereka terbiasa untuk mengingat tokoh-tokohnya, sifat-sifat dari setiap tokoh, alur ceritanya, konfliknya di mana, resolusinya di mana, detail-detail yang lainnya seperti apa, dan seperti itu seterusnya, sedemikian sehingga mereka ketika mereka selesai membaca karya sastra itu, mereka benar-benar terbiasa mengingat informasi penting dari karya sastra itu. Nah, ini ternyata berguna sekali ketika mereka harus menghadapi tes TOEFL di bagian membaca,
yang bacaannya panjang-panjang. Nah, bagaimana untuk speaking? Seperti pada video-video saya sebelumnya, biasakan untuk mendengarkan seseorang, mendengarkan satu ujaran, kemudian meringkas dengan kata-kata Anda sendiri. Biasakan membaca, kemudian meringkas dengan kata-kata Anda sendiri secara lisan. Itu bagus untuk latihan berbicara. Ya, tentunya kalau Anda tergabung dalam satu conversation club, itu lebih bagus lagi, karena itu bisa memacu Anda untuk senantiasa mengembangkan kemampuan menyimak maupun berbicara. Ya. Bagaimana untuk menulis? Ya, Anda bisa membaca, kemudian melihat model yang Anda sukai itu, model bacaan yang Anda sukai, kemudian Anda bisa meniru formatnya atau meniru struktur retorisnya supaya bisa mirip dengan bacaan tersebut. Semakin Anda biasa, semakin Anda menulis dengan gaya dan pola retoris yang sama dengan penutur asli. Ya, tentunya ya Anda bisa menambahkan sendiri kecakapan menulis yang memang sudah Anda asah, mulai dari menulis paragraf, mulai dari menulis kalimat, paragraf, kemudian esai penuh. Ya. Semakin sistematis Anda melatihnya, semakin bagus hasilnya. Nah, dengan pembekalan seperti itu selama bertahun-tahun, semakin lama semakin baik, ya kan? Ketika Anda menghadapi tes TOEFL, katakanlah misalnya tes TOEFL-nya bulan depan, nah Anda 2 minggu terakhir Anda bisa membiasakan diri dengan format tes TOEFL-nya. Demikian sehingga ketika Anda maju ujian, itu sudah Anda terbiasa dengan formatnya, baik format maupun cara menjawabnya. Ya. Jadi itulah kunci dari keberhasilan meraih skor tinggi dalam tes TOEFL. Sekali lagi, tidak ada jalan instan, tidak ada yang namanya minggu depan atau bulan depan tes TOEFL, maka sekarang saya yang kemampuan bahasa Inggrisnya masih nul ini kemudian melalap tes TOEFL sampai sekian ribu praktis tes dikerjakan dengan harapan supaya tes TOEFL sesungguhnya nanti bisa meraih skor yang tinggi. No, bukan seperti itu caranya. Itu tidak akan berhasil. Percayalah bahwa kemampuan yang diukur oleh tes TOEFL itu harus Anda rintis sejak lama. Kebiasaan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis itu sudah harus Anda rintis sejak lama melalui kebiasaan belajar yang baik. Oke? Good luck for your TOEFL test. See you again in my next episode.